saya akan uh, share untuk teman-teman di grup EKG dasar ya, tentang latihan kita yang kedua kemarin. Bagi teman-teman yang belum masuk ke grup satu hari satu EKG, silahkan. Grup kita ini adalah subgrup dari satu hari satu EKG, jadi teman-teman yang belum masuk harus masuk. Linknya ada di IG kita di satu hari satu EKG ya. Oke. So, saya cuma ngingetin aja bahwa kita punya 7 langkah gampang untuk membaca ECG. Teman-teman yang sangat baru belajar membaca ECG bisa mempelajari ini. PDF-nya ada di dalam grup, tapi memang ada di atas ya. Teman-teman bisa scrolling ke atas. Ada juga buku juga. Teman-teman bisa scrolling ke atas. Itu ada buku PDF tentang satu-satunya buku EKG yang Anda butuhkan. Itu ada juga di atas ya. Kemudian 7 langkah itu juga ada di sana. Dan kalau teman-teman mau, teman-teman bisa bisa melihat di YouTube saya nih, Dr. M. Suliseno. Kemudian teman-teman bisa klik di playlist, cari playlist ya. Playlist saya yang EKG Kok Gampang ini merupakan kumpulan dari EKG basic. Kemudian upload latihan kita saya akan masukkan ke playlist serial latihan EKG dasar. Kalau teman-teman mau sedikit lebih advance bisa belajar di sini. Share pembahasan soal dan kuliah grup Telegram, dan kalau tentang kardiologi klinis bisa di sini. Oke, soal pertama kita adalah sekali lagi ada 7 langkah. Yang pertama irama sinus apa enggak? Kita lihat irama sinus, kita lihat di lead misalnya lead 2. Lead 2 di sini ada P, agak kecil memang ya, P di sini. P-nya positif. Tapi kalau ingin yakinkan lagi kita lihat di lead lain. Misalnya dilihat di lead 1, loh ini P-nya lebih besar nih. Ya, oke. Jadi definisi bahwa P positif itu harus di lead 2 itu tidak harus 100% lead 2 gitu. Kita bisa melihat lead lain gitu. Karena kadang-kadang memang ECG tidak selalu lead 2 itu betul-betul yang paling jelas ya. So, irama sinus, AVR-nya negatif apa enggak? AVR-nya negatif ya, dia di bawah. Dan 1P selalu diikuti oleh 1 KRS. So, irama sinus. Berapa kali per menit? Kira-kira? Kalau rate-nya kurang lebih 100 ya. Saya kok enggak bisa menulis. Sinus 100 kali per menit. Kan? Karena 3 kotak, lihat. 300 bagi 1, 2, 3 ya, kira-kira 3 kotak besar. Aksis normal enggak? Satunya positif, AVF-nya positif. So, aksis normal. PR interval, pertanyaan keempat ya. Ingat kan pertanyaan ada 1, 2, 3, 4. Nah, PR intervalnya normal apa enggak? PR intervalnya normal. Kemudian kita melihat langkah berikutnya melihat GRS lebar. Lihat apa? Bundle branch block. Ada enggak bundle branch block di sini? Enggak ada. Kemudian di sini tidak ada LBBB, tidak ada. Nah, kemudian melihat hipertrofi, ada enggak hipertrofi? Atrium, lihat di V1 nggak ada apa-apa. Lihat di V1 sampai V6 GRS juga nggak ada masalah. Baru kemudian kita melihat koroner. Koroner ada enggak kelainan? Kita lihat dari 1 ada ST elevasi, ST depresi, enggak ada. So, enggak ada masalah koroner. Jadi yang ada adalah tadi balik ke aritmia lagi, iramanya. Ini ada irama sinus manis apa sinus tapi? Sinus tapi. Tapi apa ada? Ada apa ini? Ya, ini. Nah, ada ini. Nah, ada QRS-nya yang ini lebar dan datang sebelum waktunya. Berarti apa? Kalau QRS lebar dan sebelum itu suatu PVC. Ya, teman-teman bisa lihat di kuliah saya tentang aritmia. Di situ saya kira cukup detail saya menjelaskan tentang perbedaan antara PAC, PCC, dan PVC. Oke, jadi irama 100 kali per menit, aksis normal, multiple PVC. Jadi caranya membaca dan menulis kesimpulan ECG juga seperti ini ya. Oke, soal nomor 2. Irama sinus apa enggak? Sinus, karena 1P dikali 1 GRS. Berapa kali per menit? Ini agak bradikardi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 50 kali per menit mungkin. Aksis normal, 1 positif, AVF positif. Tidak ada aritmia, nggak ada PAC, PCC, PVC, atau apa yang lain.
PR interval normal saya kira. Kemudian QRS lebar V1, V6 nggak ada bundle Prince block, berarti hipertrofi. Lihat di P di V1 untuk lihat atriumnya nggak apa-apa. Lihat di V6, V1 untuk QRS-nya untuk hipertrofi ventricle nggak ada. Baru masuk ke koroner. Apa yang kurang enak dilihat oleh mata ini? Yang pertama adalah teman-teman lihat di lead V2 dan V3 ini ada gelombang T yang tinggi. Ya. Gelombang T yang tinggi di atas 10 mili yang jelas ya. Ini di atas 10 mili kan kira-kira. Nah, di atas 10 mili. Yang V1 mungkin, tapi biasanya T di V1 juga tidak setinggi ini, tapi beberapa kondisi bisa sih. Tapi yang jelas pada V2, V3 ini kita sebut sebagai namanya tol T. Nah, ya. Tapi tidak ada elevasi yang khas banget, nggak ada. Terus kemudian di lead 3 sama AVF kita lihat ada gelombang T inversi. Memang di sini tidak begitu jelas ya, tapi yang jelas di gelombang AVF ini ada gelombang Q. Di lead 3 sepertinya ada gelombang Q, tapi mungkin bisa juga RS ya, cuma R-nya juga nggak terlalu kelihatan. Yang sini tidak kelihatan. Jadi mungkin ini suatu old myocardial infarct. Old myocardial infarct karena sudah ada gelombang Q. Cuma yang TOLT ini bisa menjadi suatu gejala awal dari suatu akut infarct. Jadi jawabannya ada irama sinus bradikardi 50 kali per menit. Asesnya apa? Asesnya LAD ya tadi. Karena satunya positif, AVF negatif, duanya negatif. Jadi LAD. Kemungkinan suatu left anterior vascular block. Ya. Tetapi kalau kita diagnosa dengan OMI inferior ya sebenarnya ini bukan LAFB ya. Ini aksesnya ke kiri karena kita sebut ini sebagai OMI inferior. Jadi kelainannya bukan pada listrik, tetapi karena infak. Jadi kalau kita sudah sebut ini seharusnya tidak kita sebut ya. Tapi saya lupa. Kemudian TOLT di V2, V3 kita curiga early stage STEMI anteroseptal ya, suspek OMI inferior. Ya. Jadi LAD-nya ini bukan karena left anterior vascular block, tapi karena OMI inferior. Jadi mungkin saya pas nulis ini saya masih berpikir kayaknya ada gelombang R-nya di sini, tapi setelah tak lihat dan mungkin lead 2-nya ini juga kayaknya nggak ada R juga, jadi betul-betul Q ya. So mungkin old myocard inferior. Oke. Soal ketiga irama sinus enggak? Kita lihat P yang jelas di sini nggak ada. P yang jelas nggak ada. Terus di lead line, kalau kita tidak ketemu di lead 2, coba lihat di lead 3, AVF, AVR ada nggak? Nggak tampak juga gelombang P. Kita lihat di sini ada nggak gelombang P yang jelas, yang manis, yang muncul terus? Nggak ada. Oke. So, tidak tampak ada gelombang P. Ya. Kemudian kalau bukan sinus terus apa? Nah, nanti teman-teman bisa lihat lagi kuliah saya dan kita lihat di sini interval R-nya tidak teratur. Panjang, pendek, ya. Panjang, ya kan? Kemungkinan berarti suatu atrial fibrilasi. Karena atrial fibrilasi clue-nya ada berapa? Ada 2, yaitu P tidak tampak, RKR tidak teratur. Kemudian kita temukan apa lagi? Nggak ada yang lain ya, saya kira cuma AF aja. Normal respon, rapid atau slow respon. Nah, kalau kita hitung dalam 6 detik, kurang lebih sekitar 60-an sampai 70 kali per menit. So, which is normal respon. Ya. Tapi nanti ada tulisannya di atas ya, ketutupan. Jangan ditulis itu. AF, normal respon. Nah, aksesnya normal enggak? 1 positif, AVF positif, normal. PR interval enggak bisa kita nilai kan? Enggak ada gelombang P-nya. QRS lebar di V1 enggak ada. Di V6 juga enggak ada yang menunjukkan bundle Prince block. Kemudian kita lihat hipertrofi atrium, jelas enggak kelihatan karena P-nya enggak tampak. Hipertrofi ventricle, ini QRS-nya kayaknya masih oke, cukup oke. Koroner. Nah, koroner yang kita lihat adalah T inversi dan ST deabrasi. Nah, kita lihat di sini ada ST deabrasi di sini. Tapi ST deabrasinya kok luas ya? Apakah ini? Nah,
ada kemungkinan ini benar-benar iskemik benar juga bisa. Tapi bisa juga ini suatu pada AF, ST depresinya luas, kemungkinan juga suatu digitalis effect. Nah, jadi iskemi anterior, inferior, DD-nya ada digitalis effect. Terus terang kan kita nggak tahu nih pasiennya dapat digoksin apa enggak. Kita cuma baca ECG, misalnya gampangnya ini di klinik saya disuruh baca ECG ini. Ya kita bacanya biar nggak salah-salah banget ya. Ya kita iskemi anterior, inferior, DD digitalis effect. Loh dok, digitalis effect itu di kuliahnya dokter belum ada. Memang saya belum sempat bikinin ya. Tapi saya akan kasih contoh. Jadi makanya teman-teman yang ada di grup ini, jadi grup ini kita mulai dari sini. Jadi sebenarnya kita punya grup yang paling besar adalah ini, ya, yaitu satu hari satu EKG ini yang terdiri dari 12.000 members ini. Kemudian dari grup ini kita punya rangkuman di sini. Nah, kalau di grup ini di grup ini sangat beragam banget gitu, ya. Jawabannya banyak banget, ada berapa chat ya, kita nggak tahu, banyak banget. Tapi kita rangkum di sini, di rangkuman soal jawab di sini. Ketika di rangkuman soal jawab ini, teman-teman sebenarnya bisa mencari di sini. Caranya bagaimana? Nah ini, masuk dulu ke rangkuman, kemudian search di sini. Nah, misalnya kita tulis di Goksin. Keluar nggak? Oh, keluar deh. Lihat. Kita langsung cari aja mana yang kira-kira ada clue-nya teori tentang digoksin. Nah ini, tek. Ini kebetulan soalnya dokter Isna ini ya. Nah kita dapat di sini. Nah ini kita lihat ada beberapa penyebab dari ST depresi. Ada iskemi, ada strain, ada digitalis dan lain-lain ya. Lihat pada yang kanan bawah ini, kalau yang digitalis effect dia seperti bentukan seperti es krim. Nah, es krim. Kalau iskemia kayak gini, kalau strain kayak gini, ya. Ya walaupun tidak selalu tepat sih, tapi intinya teman-teman tahu bahwa ST depresi tidak selalu iskemia, ada suatu digitalis effect misalnya. Terus kemudian kita lihat di sini, ini ada dokter Isna ini juga sudah sempat bahas tentang digoxin effect. Ya, ada scoop segmen ini seperti yang tadi es krim tadi, atau seperti ini reverse stick. Jadi ini kan biasanya kalau centang itu ke sana, ini centangnya kebalik. Nah, tuh. Atau beliau juga bisa ini seperti ya ini kumisnya Salvador Dali. Nah, ini juga ada sebagai clue. Ya. Tapi ya karena kadang-kadang kita nggak bisa memastikan, saya sering mendede aja dengan misalnya suatu iskemia. Nah, ini contoh tadi. Kita kembali ke soal kita. Jadi kalau ada yang kurang jelas di sini, teman-teman bisa lihat di rangkuman ya, di situ kayak buku gitu ya. Tapi baca di bukunya bukunya yang saya share di grup ini juga ada gitu. Oke. Ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini jelas gampang. Kalau teman-teman saya kira sudah hafal. Sinus enggak? Kita lihat ada gelombang P yang enggak begitu jelas. Kalau ada jendolanya cuma satu di sini, ini satu. Paling simpel ini kita anggap sebagai gelombang T. Jadinya gelombang P-nya mana? Gelombang P-nya tidak jelas. Kita lihat di lead lain, ini jendolanya cuma satu. P-nya mana? P-nya nggak ada. Ini adalah gelombang T. Nggak ada. Oke, so apa ini? Rate-nya cepat, lebih dari 150, P-nya tidak jelas. Ya, SVT ya. Saya kira teman-teman semuanya sudah pintar. Oke, nomor 5 kok tak kasih jawaban dulu. Nomor 5, oke. Wah, kadung. Ya udah. Irama sinus ya. Sinus. Jelas ya. Berapa kali per menit? Cepat. Kurang lebih 120 kali per menit. Satu, dia ada left ventricle hypertrophy. Kita skip ya langkah-langkah yang lain karena kuncinya udah kadung keluar. Pertama ada LVH karena kita lihat di sini ketika tambah di sini ini kurang lebih sekitar 35, kemudian ada ST depresi di sini.
Yang kemungkinan bisa juga suatu iskemia. Karena V4, V6 di 1 AVL juga ada ST depresi dengan T inversi. Ini hipertrofi atau iskemia? Ya, dua-duanya ditulis saja. Dua-duanya ditulis nggak apa-apa kalau menurut saya sih. Daripada kita ngomong ini, atau kalau enggak ya LVH dengan straight, DD, iskemia. Itu juga boleh. Apa-apa. Kebenaran di dalam pengetahuan itu kan gini. Apa yang kalau kita mau memastikan ini LVH atau iskemia, berarti harus kita lakukan apa? Kita lakukan pemeriksaan ekokardiografi. Kita mau melihat pembesaran otot jantungnya bagaimana, ruangan jantungnya benar-benar besar apa enggak. Terus kemudian kalau pasien ini perlu, ya kita lakukan angiografi atau CT scan. Pertanyaannya adalah ketika pasien ini datang dengan chest pain, teman-teman mau assess ini LVH atau iskemia? Ya, kita tetap curiganya ke arah iskemia dulu. Tetapi LVH-nya tetap ditulis. Ya. Kemudian kita lakukan workup lebih lanjut. Ya. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 ini irama sinus apa enggak? Ya, irama sinus 1P dikali 1 GRS. Rate-nya kurang lebih sekitar 70 kali per menit. Aksesnya 1 negatif, AVF positif. Berarti apa? RAD. Kan? Oke. PR interval normal enggak? PR interval normal. QRS lebar di V1. Loh, kok enggak normal ya? Tapi tidak ada lebar. Oke. Tapi ingat, kita di V1 ini bentuk QRS-nya enggak normal. Kenapa? Karena QRS di V1 harusnya R-nya kecil, S-nya dalam. Ya kan? Teman-teman lihat lagi EKG normal deh. Tapi di sini kok tinggi, tetapi tidak RSR aksen, berarti bukan RBBB. Kemudian kita lihat di V6, tidak ada LBBB. Ya. V1 tidak ada LBBB, jadi Van-der-Bebel tidak ada. Nah, kita masuk ke langkah ke-6, yaitu ada tidaknya hipertrofi atrium maupun ventricle. Kita lihat hipertrofi atrium, di V1 ini memang cenderung P-nya ke atas. Harusnya di V1 P-nya bifasik. Ya, bifasik. Tetapi tidak sangat khas untuk suatu P pulmonal. Dengan juga di LID2 ini biasanya P pulmonal dia lebih lancip lagi gini. Ya, ini tidak terlalu. Atau mungkin karena kita nggak bisa lihat detail banget ya. Nah, tetapi yang pada pembesaran ventricle ini jelas di V1 R itu lebih daripada S. Yang normalnya harusnya R-nya kecil, S-nya dalam kan? RS kan? Kalau ini kan R, S. Nah, ini kebalik. Ini berarti tanda-tanda apa? RVH ditambah kombinasi RAD. Ini RV, lihat. Di V5, V6 ada persisten S di sini. Nah, persisten S ini juga membuat kita makin yakin bahwa ini suatu right ventricle hypertrophy. Oke, jadi bacaannya irama sinus RAD, RAD-nya bagian dari RV ya sebenarnya sih. Nah, dok, lah ini kok ada ST depresi T inversi di 23 AVF ya. Teman-teman boleh aja sih baca ini sebagai iskemia inferior gitu. Tapi seringnya pada RVH disertai juga dengan ini. Ya, disertai juga dengan suatu T inversi di lead inferior. Oke. Soal nomor 7. Apakah ini irama sinus enggak? Kita lihat P-nya enggak ada. Yang jelas kan? Dia enggak ada P yang belenduk gini. Tek. Nah, terus QRS enggak ada kan? Ini datar semua. Bergerigi semua. Apa ini? P-nya enggak tampak. Jelas. Bukan irama sinus. Terus kalau bukan irama sinus, kita nyari itu. DD-nya ada 7 kalau enggak salah ya. Kalau di ECG gampang itu. Kita lihat RKR-nya tidak teratur. Kadang-kadang panjang. Ini hampir sama sih. Tapi kalau di sini pendek. Ini pendek. Ini pendek. Panjang. Nah, berarti apa? Suatu atrial fibrilasi. Slow respon. Nah, kenapa slow? Karena jelas kalau kita hitung dalam 1 menit kurang dari 60 kali per menit. Nah, aksesnya normal enggak? Oh no, LAD. Lihat, ini 1 positif, AVF negatif, 2-nya negatif. So, LAD, PR interval tidak bisa kita hitung. Kemudian QRS lebar. Nah, kita lihat di V1 ada RS aksen, bentukan RBBB, nggak ada. Tapi kita lihat di V6, loh, bentukannya kok kayak M shape ya? M.
Kita lihat di V5, oh ini ada RSR aksen ini, kelihatan tuh. Jadi LBBB memang paling khas di V6, tapi lihat juga di V5. Temennya ini V5, V6 ada di mana? Di 1, nah, lihat toh, M-shape, AVL juga M-shape. Jadi ini suatu LBBB. Ketika LBBB, kita bisa tidak menentukan ini suatu left ventricle hypertrophy. Ada beberapa kriteria yang diajukan, tetapi menurut saya tidak akurasinya juga kurang baik ya. Jadi kalau LBBB biasanya saya tidak ngomong LV ya pokoknya. Terus koroner, mungkin tidak ada koroner, mungkin juga STEMI pada LBBB bisa, tetapi itu agak advance dan pada fase-fase awal saya kira teman-teman tidak usah terlalu menghiraukan. Jadi AF slow respon, LAD dengan LBBB ya. Oke, nomor 8. Irama sinus nah, irama sinus jelas. 1P dari ingat loh dok, P-nya kok jelek ya dok? Enggak kayak P yang biasa. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi kan P-nya positif di lead 2. Negatif di AVR. 1P diikuti 1 QRS. So, irama sinus. Berapa kali per menit? Rate-nya 100, 105 mungkin kali per menit. Agak takikardi. Gitu. Akses normal enggak? 1 positif, AVR positif. Oh, normal. Lihat. Terus PR interval normal, gitu. QRS lebar. Lihat di V1, oh enggak ada RSR aksen, tapi kok aneh ya, kok lebar ke bawah ya. Nah, kita lihat di V5, V6, oh ada M-shape, ada dekoknya di sini nih. Nah, ini berarti suatu LBBB. Kita lihat temannya di 1 AVL sama, kemudian ciri-ciri LBBB kalau teman-teman sudah belajar ada white S di V1, V2 ya, sebagai kebalikannya dari sini. Kalau ini lebar ke atas, maka ini akan lebar ke bawah. Jadi LBBB ada 2 kan, komplit sama incomplete. Karena ini jelas QRS-nya lebar, jadi LBB komplit. Sekali lagi, LVH atau kelainan ventricle pada LBBB saya tidak usah kita bicarakan, dan koroner juga sementara teman-teman tidak usah diabaikan dulu ya. Jadi LBBB selesai. Nah, normal akses dengan LBBB. Lihat, LBBB bisa normal akses, tapi yang sebelumnya LBBB dengan left axis deviation. Ya. Jadi LBBB tidak selalu LAD ya. Oke. Ini nomor 9. Sinus enggak? Kita lihat irama sinus apa enggak? P-nya yang jelas, yang kelihatan P, QRS, P, QRS terus kita lihat di sini enggak tampak. Ketika P tidak tampak, lihat, ingat. Aritmia yang paling sering kira-kira sekitar 20% adalah atrial fibrilasi. Jadi ketika P tidak tampak dengan ketidakteraturan seperti ini, ya, maka paling simpel kita sebut atrial fibrilasi. Ya. Rate-nya normal enggak? Oh ini cepat jelas ya. Di atas 100 rata-rata. Ini lihat rangket-rangket apa jenenge pendek-pendek jaraknya ya. AF atrial fibrilasi, terus rapid respon, terus aksesnya masih normal, ya. PR interval tidak bisa kita hitung. QRS lebar, lihat di V1, tidak begitu jelas, tidak ada RBBB yang jelas, tidak ada LBBB, nggak ada. Terus hipertrofi atrium nggak bisa kita lihat, hipertrofi ventricle kayaknya nggak ada. Ya, koroner, ya ini ada slightly ST depresi di sini. Sekali lagi, ketika ada AF, kadang-kadang pasien sudah minum digoxin, jadi bisa aja ini sebagai digitalis effect. Tapi masih pertanyaan, aku kok nyebut LVH ya? Kalau aku nyebut LVH berarti tadi sudah saya hitung ya. Kalau dihitung misalnya ini 1, 2, 3, 4, ini 20. Ini 1, 2, 3, ini 15. Oke, 15. Ya 35 ya. Tapi kayaknya nggak terlalu khas sih. Tapi ada ST depresi di sini ya. Oke. Mungkin pakai kriteria lain kalau teman-teman mau evaluasi bisa juga. Jadi LVH-nya menurut saya masih coret ya, tapi LVH tanda tanya, masih tanda tanya. Kita masih harus memakai kriteria lain. Aku belum sempat nyari lebih detail. Nah, LVH-nya masih tanda tanya. Di Goskin effect tanda tanya juga. Dan kalau kita misalnya lakukan echo, saya yakin pasien ini sebenarnya sudah hipertrofi juga. Tapi maksudnya kalau strict kriteria EKG mungkin memang belum begitu jelas LVH-nya ya. Oke. Nomor 10 ini ECG apa? ECG jelas teman-teman, saya kira semuanya udah
pinter-pinter, iramanya bukan sinus, ini adalah suatu ventricle tachycardia. Jadi kesimpulannya apa sih? Memang ECG ini butuh proses dan salah itu biasa. Wong saya aja bisa berubah pendapat. Tadi malam bikin kayaknya kok LVH gitu, tak tulis saja LVH. Ternyata pagi ini nggak kelihatan LVH-nya, jadi bisa berubah-ubah. Tapi kalau teman-teman mau strict pada satu kriteria, saya mau pakai kriteria A gitu ya, bisa aja. Dan itu mungkin akan lebih konsisten membacanya. Ya, saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.